Nah, sedikit sebelum kita akhiri, ya, saya ingin bahas tentang kesalahpahaman, ya, tentang salah kaprah, tentang manhaj salaf. Ya, setelah kita jelaskan tadi, manhaj salaf adalah thariqah, adalah jalan yang menyampaikan kita kepada ittiba, ya, jalan yang menjadi sarana bagi kita agar kita bisa meneladani para salaf dan juga meneladani Rasulullah SAW. Maka kita ketahui manhaj salaf ini bukan sekte, bukan ormas, bukan aliran, ya, bukan kelompok eksklusif, bukan. Ini banyak orang salah kaprah di sini. Ya. Ketika seseorang itu menyebutkan nama-nama ormas-ormas atau kelompok-kelompok atau sekte-sekte, ya, nanti disebutkan di sana salafi. Ya. Misalnya menyebutkan HTI, PKS, Ikhwanul Muslimin, Muhammadiyah, NU, kemudian salafi. Maka ini keliru, karena salafi ini bukan nama ormas. Salafi ini bukan nama aliran, ini bukan nama sekte, ini bukan nama kelompok khusus, bukan nama yayasan juga, bukan. Ini manhaj, cara beragama. Maka nggak bisa disandingkan dengan nama-nama ormas, dengan nama-nama sekte, dengan nama-nama kelompok, nggak bisa. Ini nggak apple to apple, ya. Nggak pas kalau disandingkan seperti itu. Nah, sekarang siapa ketua salafi, siapa? Kalau ketua PKS ada, kalau ketua PKB ada, ketua Muhammadiyah ada, ketua NU ada, ketua Hidayatullah ada, ketua HTI ada. Tapi ketua salafi siapa? Enggak ada. Apakah Ustaz Afifi? Ya bukan. Apakah Ustaz Yazid? Ya juga bukan. Enggak ada ketua salafi. Ya, enggak ada salafi cabang Jogja, enggak ada. Salafi cabang Jakarta, enggak ada. Enggak ada kantor salafi, enggak ada. Atau kantor manhaj salaf, ketua manhaj salaf, tidak ada. Manhaj salaf tidak ada ketuanya, enggak ada. Bahkan kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, enggak ada muassisnya, pelopornya, pendirinya, enggak ada. Tidak ada pendiri dakwah salaf melainkan Rasulullah SAW. Jadi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mendirikan dakwah salaf, manhaj salaf. Bukan Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Qayyim, bukan. Sebelum Ibnu Qayyim lahir sudah ada manhaj salaf. Sebelum Ibnu Taimiyah lahir sudah ada manhaj salaf, sudah ada cara beragama sesuai dengan cara beragama salaf, sudah ada. Metode beragama dengan metode beragamanya salafus saleh sudah ada. Dan ulama-ulama yang mendakwahkannya sudah ada sebelum Ibnu Taimiyah lahir, sebelum Ibnu Qayyim lahir, sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Maka mereka bukan pendiri, bukan. Tidak ada pendirinya, melainkan Rasulullah SAW. Maka ini salah kaprah, ya, salah kaprah. Dan seorang yang mengikuti manhaj salaf adalah orang yang berkomitmen untuk beragama dengan cara beragama salafus saleh. Beragama dengan cara beragama para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semua orang yang berkomitmen dengan komitmen ini, maka dia bermanhaj salaf, maka dia salafi, maka dia salafiyah, tanpa dibatasi dengan batas-batas yang keliru, ya, dengan batasan-batasan berupa pakaian misalnya. Oh, yang pakaiannya lebar-lebar, yang hitam-hitam, maka ini salafi. Enggak mesti, ya, enggak mesti orang yang pakaiannya lebar, hitam, salafi. Orang-orang Syiah juga banyak yang pakaiannya hitam, lebar, pakai cadar, ada. Ini bukan patokan. Pakaian ini bukan patokan. Oh, yang berjenggot itu salafi. Enggak mesti. Ya, banyak ulama sunnah, ulama salaf yang enggak berjenggot. Sebagian sahabat juga tidak berjenggot. Ya, jenggot bukan patokan salafi atau tidak salafi, bukan. Celana cingkrang juga bukan patokan. Ya, tidak kita dapati ada ulama yang mengatakan patokan Ahlus Sunnah adalah cingkrang atau tidak cingkrang. Enggak mesti. Ya, ini bahasan lain, masalah cingkrang tidak cingkrang ini bahasan lain, bahasan fikih. Ya. Namun bukan patokan seseorang itu salafi atau bukan. Dan tidak harus dia ngaji di Ustadz Anu, harus ngaji di Masjid MPR. Nah, yang ngaji di Masjid MPR itulah salafi. Nah, ini enggak mesti. Yang ngaji di Masjid MPD itulah salafi, enggak mesti. Itu bukan patokan. Ini jangan bikin patokan-patokan bid'ah.
Ya, orang yang membuat patokan-patokan seperti ini, dia bikin patokan bid'ah. Dia harus dengarkan radio ini, harus buka situs ini. Enggak, mesti ini bukan patokan. Siapapun orang yang berkomitmen untuk beragama dengan cara beragama salafus saleh, maka dia salafi. Dimanapun dia tinggal, entah dia tinggal di Papua Nugini, entah dia tinggal di Selandia Baru, di Hawaii, apa di Korea, apa di Jepang, apa di Australia atau Indonesia, dimanapun, kalau dia punya komitmen seperti itu, maka dia salafi. Walaupun dia nggak tahu ustadz-ustadz, ya, walaupun dia nggak tahu ulama, walaupun dia nggak tahu siapa Syekh Shalih Fauzan, dia nggak tahu siapa Ibnu Taimiyah, dia nggak tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun dia nggak tahu, yang penting dia berkomitmen ingin beragama dengan cara beragama salafus saleh, maka dia salafi. Maka salafi nggak ada pendaftarannya, nggak ada registrasinya, nggak ada iuran bulanannya, ya. nggak ada keanggotaannya, membershipnya nggak ada. Ya. Nggak ada istilah masuk salafi. Oh, saya mau masuk salafiyah, nggak ada istilah masuk salafi. Ya. Kalau ingin jadi salafi, buktikan dengan Anda mengikuti cara beragama salafus saleh. Bukan pengakuan, buktikan. Kalau Anda buktikan bahwasanya cara beragama Anda dalam masalah akidah, ibadah, muamalah adalah sebagaimana cara beragama salafus saleh, maka Anda salafi. Walaupun nggak harus ngaku, walaupun nggak mengakui, walaupun nggak diakui, ya maka nggak ada istilah masuk salafi. Nah juga nggak ada istilah keluar salafi, nggak ada. Ya, nggak ada istilah keluar masuk, nggak ada istilah resign, daftar, tidak ada. Karena ini bukan ormas, ini bukan hizib, ini bukan kelompok, ya, ini bukan sekte, bukan. Namun inilah cara beragama. Ini salah paham yang banyak terjadi di masyarakat.